Film dimulai di sebuah toko tato, yang dimiliki oleh orang tua dan dia bekerja pada seorang gangster, dan saat itu tiba sebuah amplop yang berisi pasir hitam namun mereka tak mengerti, tetapi orang tua tersebut terkaget melihatnya. Dia menjelaskan apabila pasir hitam mengartikan kedatangan seorang ninja yang sangat brutal dan mematikan, karena dirinya sudah pernah mengalami kejadian ini beberapa tahun lalu. Namun mereka tidaklah takut, dan dia mulai menunjukkan bekas lukanya yang disebabkan oleh serangan dari ninja, namun dirinya masih hidup karena dirinya dilahirkan dengan jantung di sebelah kanan. Tiba-tiba, kepala seseorang terbelah menjadi dua dan darah berceceran di sekitar, dan tampak sebuah benang yang menarik seseorang ke atas, dan saat kembali, tubuh orang itu sudah terpotong-potong. Sementara ninja tersebut masih tak terlihat, dia mulai membunuh setiap orang di sana satu persatu, dan setelah selesai, ninja tersebut barulah menunjukkan dirinya. Kemudian scene berpindah pada Ozunu Clan di Jepang, sebuah klan ninja yang dipimpin oleh seseorang bernama Ozunu, di mana klan tersebut mengambil setiap anak berbakat, dan melatih mereka dengan teknik ninja yang brutal untuk dijadikan ninja pembunuh. Klan Ozunu sangatlah terkenal di kalangan para pemimpin dunia, dengan menyediakan 100 kilo emas, mereka dapat menyewa pembunuh terbaik untuk membunuh target mereka dengan mudah, dan Ozunu Clan sendiri sudah berpengalaman selama 100 tahun, yang telah berhasil mengeksekusi banyak figur, seperti Presiden Rusia, Perdana Menteri Jepang, dan juga beberapa tokoh para pemimpin dunia tingkat tinggi, dan tak ada satu orang pun berani menentang organisasi mereka. Dalam suatu pertemuan, Ozunu memperkenalkan seseorang bernama Raizo, yang merupakan anak yatim piatu dan dibawa masuk ke klan oleh Ozunu, karena dia melihat bakat yang sangat besar, dan percaya suatu saat akan menggantikan posisinya. Karena ekspektasi itu, latihan Raizo sangat berat, hingga terdapat banyak bekas luka di sekujur tubuhnya, yang didapat tiap kali melakukan kesalahan. Salah satu latihan terberatnya adalah kemampuan untuk tak bersuara, dan saat berjalan di atas lantai kayu yang rentan, hingga tiap suara yang dia buat, menyebabkannya dihukum, dengan dilukai menggunakan benda tajam. Saat malam dia tak bisa tidur karena rasa sakit di kakinya, dan saat itu pula pertama kalinya dia merasakan kebaikan, yaitu saat seorang gadis bernama Kiriko merawat lukanya dengan memberi obat ramuannya. Mereka juga dilatih untuk tidak memiliki perasaan, namun tidak untuk Kiriko, karena dirinya tak percaya akan kekerasan dan membunuh. 15 tahun kemudian, Raizo dan Kiriko sudah tumbuh dewasa. Meski jarang berbicara, mereka selalu saling perhatian dan Raizo telah menjadi ninja paling berbakat yang pernah dilatih Ozunu. Namun saat latihan dengan seniornya yang bernama Takeshi, dia kalah karena serangan ilegal dari Takeshi, namun Ozunu hanya diam dan menyebut Raizo lemah. Kemudian Ozunu menghukum Raizo menggunakan teknik jari yang sangat menyakitkan, dan menyebabkan Raizo terjatuh kesakitan. Raizo ditugaskan Ozunu untuk bertahan seharian tanpa pengobatan, dan keesokan harinya, Ozunu melihat Raizo sudah dalam keadaan pulih, dan Ozunu bangga akan keberhasilannya. Tak lama, Raizo menjadi ninja terhebat dalam klan Ozunu, dan dapat mengalahkan lawan dengan mata tertutup serta tangan terikat. Kiriko sangat bangga dengan Raizo, namun dia mulai membangkang aturan klan tersebut, dengan mengabaikan perintah Ozunu dan Raizo segera memperingatkannya, karena Raizo takut apabila Ozunu akan membunuhnya suatu hari, namun Kiriko percaya Raizo akan melindunginya saat hari itu tiba. Dalam suatu latihan, Kiriko diminta melukai lawannya, namun Kiriko menolak dan Ozunu segera mengiris wajah Kiriko, kemudian mengurungnya di tahanan, namun Raizo diam-diam datang memberinya minum. Keesokannya saat malam hari, Kiriko berencana untuk kabur dari klan, serta meyakinkan Raizo untuk ikut bersamanya, namun Raizo ingin tetap tinggal dan setia pada klan, karena hanya klan ini yang dia punya, dan akhirnya Kiriko tertangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Takeshi, dengan menggunakan sebuah pedang yang ditusuk ke jantung Kiriko di depan semua orang. Meskipun Raizo sedih, dia tetap ingin setia pada klannya. Scene berpindah 5 tahun kemudian di Berlin markas Europol, seorang guru forensik bernama Mika, telah mengumpulkan data mengenai klan Ozunu. Meskipun dia tahu hal ini sangat berbahaya, dia tetap memberitahu seniornya Maslow, namun Maslow tak percaya akan keberadaan klan ninja tersebut, tetapi Mika dapat membuktikan data arus uang yang diperolehnya, yang menghubungkan antara para pemimpin dunia, dengan kematian dari para petinggi.
Mendengar itu Maslow mulai tertarik untuk menggali informasi lebih dalam, dan menemukan salah satu agen rahasia pangkat tinggi bernama Sabatin, juga melaporkan data yang sama di masa lalu. Namun saat pekerjaannya diketahui, dia dipecat karena dianggap berhalusinasi dan akhirnya dibunuh. Saat itu Rizzo juga terlihat di kota Berlin, dan tinggal di sebuah apartemen untuk menjalankan misinya, dan setiap pagi dia melakukan latihan push-up di atas sekumpulan paku yang tajam, dan suatu hari, dia pergi ke sebuah tempat laundry dan bertemu seorang wanita yang ramah, namun Rizzo mengetahui wanita itu adalah ninja, dan mereka terlibat perkelahian dan saling menyerang. Tak lama setelah itu, terlihat darah yang keluar dari mesin cuci, dan terdapat tubuh wanita itu di dalamnya. Sementara Mika mulai menyelidiki lebih dalam tentang klan Ozunu, dan menemui istri dari agen rahasia yang terbunuh untuk bertanya padanya, dan dia berkata suaminya adalah orang yang jujur dan berani. Namun sejak dia menguak skandal klan tersebut, dia menjadi penakut, sehingga tiap pintu dan jendela rumahnya dipasang alat pengaman berlebih, dan dia menerangi setiap sudut ruangan, agar tidak terdapat bagian yang gelap di rumahnya sehingga ninja tak bisa bersembunyi. Namun suatu malam, lampu dipadamkan dan dia dibunuh. Keesokan harinya, seorang petugas datang ke kantor Mika untuk mengawasinya, karena sudah jelas Mika sedang menginvestigasi klan Ozunu, dan orang itu mengancam Mika akan membunuhnya apabila tidak berhenti, dan malam itu Mika pulang dengan ketakutan, ditambah lagi listrik di daerah apartemennya sedang padam, namun dia tetap memberanikan diri masuk dan tiba-tiba diserang oleh ninja. Anehnya, terdapat ninja lain datang melindunginya dan membunuh ninja tersebut, dan ninja itu adalah Rizzo. Film kilas balik saat Rizzo sedang mengemban misi, untuk melakukan pembunuhan pertamanya, dengan melampiaskan amarahnya untuk membunuh targetnya secara brutal. Setelah misinya selesai, Rizzo menemui seluruh anggotanya, dan Ozunu berkata apabila dia bangga akan keberhasilan misi Rizzo, namun Ozunu terkejut karena tiba-tiba Rizzo menyerangnya. Wajah dan mata Ozunu terluka, hingga seluruh ninja di sana menyerang dan menjatuhkan Rizzo dari gedung, hingga Rizzo terluka parah dan dia sengaja melompat ke dalam lautan untuk melarikan diri, dan semenjak itu, Rizzo bekerja sendirian untuk melawan Ozunu, dengan menggagalkan setiap misi pembunuhan, dan karena itulah dia menyelamatkan Mika. Setelah itu mereka pergi untuk mengganti baju, karena ninja mempunyai penciuman tajam untuk melacak targetnya, dan tak lama Mika menelpon Maslow memberitahu bahwa dirinya bersama Rizzo. Namun saat itu Maslow diperintah untuk menjebak Rizzo oleh atasannya. Meski Maslow tak ingin melakukan itu, dia terpaksa mematuhi karena dirinya diancam, dan saat mereka bertemu, Rizzo dijebak dan ditangkap oleh sekelompok polisi yang sudah menunggunya. Rizzo dibawa ke sebuah tempat tersembunyi dengan kedua tangan dirantai, dan saat itu Mika meminta agar Rizzo dibebaskan, namun Maslow tetap menolak membebaskannya karena Rizzo dianggap berbahaya. Kemudian Mika datang untuk memberi Rizzo minum, dan Rizzo memberitahu apabila tak lama lagi ninja akan datang, namun sudah terlambat. Saat itu tiba-tiba lampu padam, dan seluruh ninja keluar dari kegelapan. Meski mereka menggunakan peralatan canggih, pasukan Maslow terbantai abis oleh para ninja, dan Mika segera membuka rantai Rizzo sebelum ninja menyerangnya. Sementara Rizzo meminta Mika untuk kabur dari sana, namun karena terkepung banyak ninja akhirnya mereka berjalan bersama, dan Rizzo sangat kesusahan, karena dia harus menghadapi sekelompok ninja sembari melindungi Mika. Akhirnya Rizzo berduel dengan Takeshi, namun saat itu Rizzo sudah terluka parah karena pertarungan sebelumnya, dan saat Takeshi hendak menghabisi Rizzo, Mika datang menabrak Takeshi dengan mobil, dan hendak membawanya ke rumah sakit, namun Rizzo menolak untuk menemui dokter dan pergi ke sebuah hotel untuk memulihkan dirinya yang terluka parah, sembari Mika saat itu berterima kasih pada Rizzo karena menyelamatkannya. Setelah itu Mika menyalakan alat pelacaknya untuk memberitahu lokasi mereka pada Maslow, namun para ninja sudah tiba terlebih dahulu di sana dan membawa Rizzo pergi. Dan saat polisi tiba, mereka hanya menemukan Mika sendirian, dan memberitahu apabila Rizzo telah dibawa oleh para ninja. Saat tiba di markas klan Ozunu, Rizzo dibawa menemui Ozunu dan dia diberi kesempatan untuk meminta maaf, namun Rizzo menolaknya, hingga membuat Ozunu sangat marah, karena dia berharap suatu hari Rizzo bisa menggantikan dirinya, untuk memimpin sebagai ketua klan Ozunu. Kemudian Rizzo diikat di tempat yang sama saat Kiriko dulu dibunuh.
dan disiksa menggunakan teknik jari Ozuno yang mematikan, yang kebanyakan orang akan mati hanya dengan sekali pukul, hingga menyebabkan Raizo muntah darah, beserta alat pelacak yang ternyata ditelan oleh Raizo juga keluar, dan saat itu Mika beserta seluruh pasukan polisi datang menyerang tiba-tiba, yang menyebabkan banyak ninja terbunuh dan tak sempat melarikan diri. Meski begitu para ninja berusaha melawan, hingga banyak orang yang terbunuh dari masing-masing kubu. Sementara saat itu Raizo sedang bertarung melawan Takeshi beserta beberapa ninja, namun Raizo berhasil mengalahkan mereka, dan pada akhirnya, Raizo berduel sengit dengan Takeshi, dan saat itu Raizo lebih unggul, dan berhasil membunuh Takeshi dengan memenggal kepalanya. Sekarang hanya tinggal satu orang yang belum dihadapi, Master Ozuno. Raizo menemukan Ozuno di sebuah ruangan, duduk dengan tenang sembari menunggu Raizo, dan mulai mengeluarkan ilmunya, dengan tiba-tiba menghilang begitu saja, dan muncul dari kegelapan di belakang Raizo, membuat Raizo terpental hanya dengan sedikit tenaganya. Kemudian mereka mengeluarkan pedang dan berduel dengan sengit. Ozuno kembali memberi Raizo kesempatan untuk meminta maaf, dan memberitahu dia adalah ayah Raizo. Namun Raizo menolak untuk mempercayainya, karena dia tak mengenal orang tuanya, semenjak dia berumur 5 tahun. Perkelahian dimulai lagi, namun Ozuno lagi-lagi menggunakan ilmu menghilang, dan tiba-tiba Mika datang, berharap untuk membantu Raizo, namun Ozuno tiba-tiba muncul dari kegelapan, dan menyerang dengan pedang yang menembus jantung Mika, yang membuat Raizo sangat marah, dan Raizo menggunakan ilmu menghilang yang sama dan memotong tubuh Ozuno berkali-kali. Dan pada akhirnya, Raizo berhasil mengalahkan Ozuno, dan Raizo membawa Mika keluar agar segera ditolong oleh tenaga medis, dan ternyata Mika juga terlahir dengan jantung di sebelah kanan dada, yang berarti Mika masih hidup. Dan di scene terakhir, Raizo memanjat keluar dari klan, seperti yang diinginkan Kiriko.